Oke semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Saib di sini akan memberikan materi tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai salah satu sejarawan kita yang mengatakan bahwa sejarah itu adalah berputar ke arah tidak berputar ke arah depan, melainkan selalu berputar. Dan apa yang terjadi pada diri manusia, peradaban dan lain sebagainya. Jadi itu menurut Herodotus. Jadi sejarah itu berputar hanya lingkup manusia. Nah, sekalian, pembahasan kita mengenai sejarah sebagai ilmu, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan tentang pandangan seorang sejarawan tentang sejarah. Jadi Ibnu Khaldun pernah berkata bahwa sejarah merupakan catatan tentang umat manusia, peradaban dunia, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Nah, jadi Ibnu Khaldun ini adalah seorang sejarawan yang berasal dari Persia. Dia pernah dikenal sebagai bapak sejarah yang berasal dari kalangan Arab, yang mengatakan bahwa sejarah itu merupakan pohon. Jadi sejaratun. Oke, kita langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu sebelum kita membahas mengenai sejarah sebagai peristiwa atau sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni, alangkah baiknya kita membahas dulu mengenai apa sih manfaatnya mempelajari sejarah. Nah, jadi ada beberapa manfaat, terutama yang ada di buku tentang manfaat kita mempelajari sejarah. Tapi sebenarnya manfaatnya lebih banyak sekali manfaat mempelajari sejarah. Yang pertama ada namanya kegunaan inspiratif. Jadi pada dasarnya sejarah itu merupakan sumber inspirasi bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Mempelajari sejarah yang terjadi pada masa dulu akan memberikan inspirasi, akan memberikan dorongan kepada kita pada masa sekarang untuk lebih lebih maju lagi, lebih kreatif lagi dalam melakukan segala hal yang terkait dengan kehidupan kita pada masa kini maupun kehidupan kita pada masa yang akan datang. Jadi intinya salah satu kegunaan mempelajari sejarah itu adalah sebagai inspirasi kita. Selanjutnya ada guna edukatif sebagai sarana pembelajaran kita, sebagai sarana kita mengoreksi diri, sebagai sarana kita untuk belajar, sebagai sarana kita menimba ilmu, sebagai sarana kita untuk memotivasi diri dan lain sebagainya. Jadi kegunaan edukatif ini penting karena mempelajari sejarah akan mengantarkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada guna instruktif, memberikan kita dorongan untuk melakukan upaya-upaya yang baik pada masa dulu supaya kita bisa menerapkan pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Jadi guna instruktif ini memberikan kita dorongan untuk lebih semangat, untuk lebih baik lagi mengikuti apa yang sudah misalnya para pahlawan kita lakukan supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Yang terakhir, ada guna rekreatif. Jadi salah satu manfaat sejarah itu adalah membawa kita ke dunia yang sudah
pernah terjadi atau ke suasana yang dulu pernah terjadi yang kita belum alami atau yang tidak pernah kita alami. Dengan membaca kisah sejarah, maka seolah-olah kita berekreasi atau bernostalgia mendengarkan atau membaca cerita-cerita yang terjadi pada masa dulu. Jadi itu ada kegunaan sejarah, yaitu ada 4. Yang pertama, guna inspiratif, ada guna edukatif, guna instruktif, dan guna rekreatif. Oke, selanjutnya kita ke materi tentang apa sih yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Nah, di dalam materi tentang keilmuan, salah satu ciri khas sebuah ilmu itu adalah harus melalui metode-metode tertentu. Misalnya ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu yang lainnya. Itu harus punya metode-metode tertentu. Begitupun sejarah, sehingga sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa dulu ketika sudah diteliti oleh ilmuwan atau sejarawan, maka sebuah peristiwa itu ketika direkonstruksi menjadi sebuah buku, maka sempurnalah dia menjadi ilmu. Karena merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Jadi perlu ketelitian dan perlu kesabaran dari seorang sejarawan untuk melakukan kegiatan-kegiatan menulis sejarah. Nah, kenapa sejarah itu atau peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh manusia pada zaman dulu dikatakan sebagai ilmu? Karena tadi ada guna inspiratif. Ketika kita membaca sebuah peristiwa sejarah atau kronik misalnya, atau catatan-catatan peristiwa penting pada masa dulu, maka seolah-olah kita akan terbawa, kita akan mengetahui apa saja yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat pada zaman dulu. Nah, terkait dengan pengertian sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai ilmu merupakan suatu susunan pengetahuan yang disusun dan ditulis secara sistematis berdasarkan kronik peristiwa yang terjadi pada masa dulu. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu harus ada metode-metodenya, harus ada metode-metode tertentu, memiliki tata cara penyusunan sehingga dia layak dikatakan sebagai sebuah karya sejarah maksudnya. Nah, sejarah dikatakan sebagai ilmu merupakan susunan pengetahuan. Jadi sebuah peristiwa yang terjadi pada masa dulu disusun oleh seorang sejarawan untuk dijadikan sebagai sebuah karya sejarah atau dijadikan sebagai sebuah buku yang disusun secara sistematis. Artinya sistematis itu secara berurutan. Mulai dari tahap pertama, tahap kedua, tahap keempat, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti sehingga dia layak sebuah karya penelitiannya itu dijadikan sebagai sebuah buku. Nah, berdasarkan kronik. Kronik itu apa? Catatan atau sumber sejarah yang pernah dicatat atau yang pernah ditulis oleh seorang tokoh. Misalnya Soekarno pernah menulis agenda atau pernah menulis buku hariannya, sehingga catatan-catatan itu dijadikan sebagai sumber sejarah dan dijadikan sebagai salah satu bukti untuk menyusun sebuah karya sejarah. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang terkait dengan
sifat dari ilmu sejarah, ada yang disebut dengan sejarah itu memiliki sifat berdasarkan pengalaman seseorang. Jadi disusun berdasarkan pengalaman seseorang. Misalnya berdasarkan sebentar dulu. Berdasarkan empirisme. Jadi empirisme itu adalah pengalaman seseorang. Jadi tahapan-tahapan dikatakan sejarah sebagai ilmu itu harus ada faktor empirismenya. Jadi empirisme itu adalah berdasarkan pengalaman yang pernah dilakukan oleh seseorang. Nah, ada unsur-unsur sejarah. Kenapa sejarah itu dikatakan sebagai sebuah ilmu? Yang pertama tadi ada empirik. Empirik itu atau empirisme itu adalah sebuah pengalaman yang pernah dilakukan oleh seseorang. Sehingga pengalaman-pengalaman itu dicatat, ditulis dalam sebuah kronik atau sebuah catatan yang layak dijadikan sebagai sebuah sumber sejarah. Selanjutnya, memiliki objek. Artinya, seorang peneliti, dia harus melakukan penelitiannya berdasarkan objek tertentu. Misalnya, objek penelitian sejarah itu adalah manusia. Objek sejarah itu adalah manusia. Jadi kalau peristiwa yang dilakukan oleh manusia itu adalah layak dijadikan sebagai sebuah sumber sejarah. Artinya sejarah itu membahas tentang apa yang pernah dilakukan oleh manusia. Itu pada intinya. Kemudian memiliki teori. Penyusunan sebuah sejarah, penyusunan sebuah karya tulis sejarah itu harus ada teorinya. Misalnya ada beberapa tahap yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menulis sejarah. Penyusunan sejarah itu tadi kan secara sistematis. Jadi ada teori-teori yang dilakukan, teori-teori tertentu untuk menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah. Misalnya teori empirisme, teori pengalaman tadi, behavioris, atau melakukan teknik wawancara dan sebagainya. Itu adalah teori-teori yang dilakukan untuk menyusun sebuah karya sejarah. Kemudian yang ketiga, memiliki metode. Metode itu tahapan penelitian sejarah ada beberapa. Misalnya yang pertama, memilih topik dulu. Kemudian setelah memilih topik, melakukan penelitian, menyusun karya sejarah, generalisasi, kemudian verifikasi dan lain sebagainya. Itu adalah metode-metode atau tahapan-tahapan yang dilakukan seorang peneliti untuk melakukan penelitian sejarah. Selanjutnya ada generalisasi, yaitu menghubungkan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Misalnya ilmu sosiologi.
atau ilmu geografi. Geografi itu kan terkait dengan geografisnya, letaknya, wilayahnya. Sedangkan ilmu sosial itu berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh kegiatan manusia, kegiatan sosial yang pernah dilakukan oleh manusia. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita membahas tentang sejarah sebagai peristiwa. Jadi tadi sampai dengan sejarah sebagai ilmu, ada unsur-unsur sejarah yang dikatakan sebagai ilmu tadi ada bersifat empiris, memiliki metode, generalisasi, kemudian memiliki memiliki teori dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke pengertian sejarah dikatakan sebagai peristiwa. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau sebagai peristiwa yang merupakan sebagaimana mestinya. Jadi sebuah peristiwa dikatakan sebagai peristiwa yang dikatakan sebagai sebuah sumber sejarah karena memang sejarah itu memang terjadi sebagaimana mestinya, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, dan peristiwa itu mempengaruhi kehidupan masyarakat atau kehidupan banyak orang. Contohnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah peristiwa yang real, yang memang benar-benar terjadi, yang tidak ada rekayasa di sana. Sehingga peristiwa itu mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Peristiwa itu selalu diabadikan sehingga akan menjadi sumber inspirasi kita, sumber sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, sejarah sebagai peristiwa adalah bersifat unik. Artinya, peristiwa itu terjadi hanya sekali. Hanya sekali terjadinya. Tidak terjadi berulang kali. Karena sebuah kehidupan yang dilakukan oleh manusia itu hanya terjadi sekali, atau sebuah kegiatan yang pernah dilakukan oleh manusia itu tidak terjadi secara berulang-ulang. Nah, hari ini tidak akan sama dengan hari kemarin, atau hari ini tidak akan sama dengan apa yang akan kita lakukan besok lagi. Jadi sejarah itu dikatakan sebagai peristiwa karena peristiwa itu memang benar-benar terjadi. Oke, selanjutnya sejarah sebagai kisah. Sekarang kita membahas mengenai sejarah sebagai kisah. Ada seorang sejarawan yang pandai bercerita atau yang pandai menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada masa dulu. Atau ada seorang yang pernah terlibat dalam suatu peristiwa sejarah menceritakan peristiwa itu. Nah, orang yang menceritakan ini disebut sebagai salah satu yang bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Misalnya seorang veteran perang. Misalnya seorang veteran perang itu ketika dia
Oke, kita lanjutkan. Tadi ada seorang veteran perang, misalnya, yang langsung terlibat di dalam suatu peristiwa sejarah. Ketika dia melakukan sebuah kisah atau mengisahkan apa yang dia lakukan, maka seorang veteran tersebut layak dijadikan sebagai sumber sejarah. Karena apa yang dia ceritakan itu merupakan wujud dari apa yang pernah terjadi pada masanya, atau apa yang pernah dilakukan pada saat dia melaksanakan aktivitasnya sebagai seorang prajurit. Nah, sejarah sebagai kisah merupakan sebuah cerita atau kisah yang disusun berdasarkan kenangan seseorang, kesan atau penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu dan dituturkan oleh seorang. Nah, itu yang layak dijadikan sebagai sumber sejarah. Kita langsung ke materi tentang ciri-ciri sejarah sebagai kisah. Nah, ciri-ciri sejarah sebagai kisah ini bersifat subjektif. Nah, maksudnya kadang seorang yang menceritakan sebuah kisah sejarah, dia menonjolkan pemimpinnya, seorang pemimpinnya misalnya, atau dirinya sendiri yang dia tonjolkan di sana di dalam sebuah cerita sejarahnya itu. Jadi sebuah kisah yang diceritakan oleh seseorang, ciri-cirinya atau biasanya bersifat subjektif. Artinya hanya mengedepankan para tokoh saja, beberapa tokoh, atau hanya mengangkat golongan-golongan tertentu saja. Itu yang bersifat subjektif. Misalnya sejarawan orang Belanda misalnya, ketika dia bercerita tentang kepada anaknya dan lain sebagainya, maka dia akan mengangkat peran dari orang-orang Belanda di Indonesia. Tapi sebaliknya, kalau orang Indonesia yang bercerita tentang kehidupan pada masa penjajahan Belanda, maka yang akan diangkat itu adalah kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Jadi itu bersifat subjektif. Selanjutnya, sebuah kisah merupakan hasil karya atau ciptaan seseorang. Jadi ketika sebuah cerita sejarah itu dikisahkan dalam sebuah tulisan, maka dia akan menjadi sebuah karya sejarah. Jadi nanti bisa dibedakan mana karya sejarah dan mana sebuah kisah yang memang benar-benar terjadi pada masa dulu, mana hasil karya yang bersifat bukan sebagai sejarah asli, atau bisa juga dijadikan sebagai sebuah novel sejarah dan lain sebagainya. Itu merupakan hasil ciptaan berupa kisah nyata atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, kalau sejarah yang dijadikan sebagai sebuah sumber sejarah, maka yang ditulis oleh sejarawan itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Kalau peristiwa yang tidak benar-benar terjadi, maka itu bisa dijadikan sebagai sebuah novel sejarah atau sebuah alur cerita yang menggambarkan tentang sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa dulu. Contohnya, kita lihat contohnya ya. Nah, ini ada contoh pertama. Salah satu hasil karya yang ditulis oleh seorang sejarawan bernama Ahmad Mansur Suryanegara. Di sini menggambarkan bagaimana peranan masyarakat Indonesia, khususnya yang golongan Muslim sebagai pejuang kemerdekaan. Jadi dalam peristiwa ini golongan Islam paling banyak dibahas, atau golongan-golongan Muslim paling banyak dibahas. Nah, tapi
peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana memang real terjadi, yang ada di dalam buku Mas Mansur Surya Negara. Jadi di sana dia sumber-sumber sejarahnya itu memang real. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini adalah sebuah karya yang ditulis oleh Pramudia Anantatur tentang gambaran mengenai peristiwa yang terjadi pada periode 1920-an. Pramudia Anantatur menulis sebuah kisah sejarah yang bisa dikatakan sebagai fiktif, tapi peristiwa itu menggambarkan tentang sebuah kehidupan yang terjadi pada kurun waktu 1920-an. Jadi bisa dibedakan ya, mana karya sejarah dan mana karya sastra. Jadi yang Api Sejarah ini merupakan karya sejarah, sedangkan karya dari Pramudia Anantatur ini merupakan sebuah kisah fiksi atau kisah novel, tapi menggambarkan kehidupan yang terjadi pada kurun waktu 1920-an. Oke, next ya. Kita lihat poin yang terakhir, yaitu sejarah sebagai seni. Nah, ketika kita sebagai seorang penikmat sejarah atau sebagai generasi sekarang, yang paling kita suka membaca atau suka menulisnya itu adalah, atau yang suka membaca maupun menyaksikan, menyimak dan sebagainya, itu adalah sebuah peristiwa sejarah atau sebuah catatan sejarah yang ada nilai seninya. Tulisan sejarah yang tidak memiliki nilai seni, maka tulisan sejarah itu akan hambar. Tidak ada orang senang untuk membacanya. Jadi seorang sejarawan itu akan berusaha untuk menyusun sebuah karya sejarah yang semenarik mungkin, supaya orang lain tertarik untuk membacanya, untuk melihatnya, untuk menyimaknya, dan lain sebagainya. Nah, apa itu sejarah sebagai seni? Yaitu sebuah upaya untuk menulis sejarah dengan menggunakan pemahaman secara imajinatif, berdasarkan imajinasi dari para penulisnya. Sehingga sebuah peristiwa sejarah yang terjadi pada masa dulu layak dijadikan sebagai sebuah karya sejarah karena berdasarkan fakta sejarah yang lebih hidup dan lebih berarti. Nah, sehingga sejarah dijadikan sebagai seni, layak dijadikan sebagai seni karena memiliki nilai keterampilan imajinasi oleh para penyusunnya, sehingga layaklah atau kita sebagai generasi sekarang lebih senang untuk membaca sebuah karya-karya sejarah. Nah, menulis sejarah harus menggunakan bahasa yang indah, komunikatif, menarik, dan harus mudah dipahami. Itu intinya. Ketika kita menjadi seorang penulis sejarah, atau suatu hari nanti kalian sebagai generasi yang akan datang senang atau ingin menjadi seorang sejarawan. Jadi harus punya nilai seni untuk menyusun sebuah karya sejarah. Oke? Unsur-unsur yang dimiliki oleh sejarawan atau seorang penulis sejarah. Intuisi, memiliki gaya bahasa yang unik, kemudian memiliki kemampuan, memiliki keunikan sendiri, memiliki ciri khas sendiri, dan lain sebagainya. Intuisi. Kemudian memiliki imajinasi yang tinggi, mampu mengolah sebuah karya sejarah menjadi sebuah karya yang menarik, dan lain sebagainya. Imajinasi. Emosi. Seorang sejarawan itu harus bisa menggambarkan sebuah peristiwa yang terjadi pada masa dulu, sehingga ketika orang lain itu membacanya seolah-olah orang itu masuk dalam peristiwa yang terjadi pada masa lampau.
Terus ada emosinya. Gaya bahasa yang unik. Seorang sejarawan harus bisa memilah atau harus memiliki gaya bahasa yang khas. Harus bisa memiliki gaya bahasa yang vokal. Harus memiliki gaya bahasa yang unik, mudah dipahami dan lain sebagainya. Nah, barangkali itu saja yang bisa Pak Guru gambarkan, sampaikan pada malam hari ini terkait dengan sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai ada 4 manfaat mempelajari sejarah. Edukatif, inspiratif, rekreatif, dan apalagi satu. Yang terakhir, ada edukatif, inspiratif, rekreatif, dan tadi sudah kita bahas di bagian pertama. Selanjutnya, apakah apa yang Pak Guru sampaikan ini ada yang masih kurang? Silakan kalian boleh bertanya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam histori.